Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Dr. Zulheldi MAG, dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul tentang konsep pendidikan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang mana bunyi ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah wa ta'ifatum minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau setengahnya atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak mampu menghitungnya, maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Allah, dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dan dari Al-Quran. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terjemahan Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yaitu ayat 20 ini berkaitan dengan turunnya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan para sahabat setelah mereka selama kurang lebih 1 tahun melaksanakan qiyamul lail dengan sangat panjang sebagaimana diperintahkan pada ayat-ayat awal surah ini. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW dan sahabat bangun hampir sepanjang malam untuk melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran serta berzikir, sehingga hal tersebut menjadi sangat berat bagi sebagian mereka.
terutama bagi sahabat yang bekerja di siang hari, yang sedang sakit, atau yang memiliki tanggung jawab lain. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ketika ayat-ayat awal Al-Muzammil turun, mereka benar-benar mematuhi perintah qiyamul lail secara penuh selama setahun, hingga Allah menurunkan ayat ke-20 sebagai bentuk rahmat dan keringanan. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha juga menerangkan bahwa qiyamul lail pada awalnya diwajibkan, namun ketika kewajiban itu kemudian dihapus dan menjadi sunnah setelah turunnya ayat ini. Karena itu, ayat ke-20 ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui kondisi hambanya yang tidak semuanya mampu berdiri malam dalam durasi panjang karena adanya sakit, perjalanan mencari rezeki, atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran Quran surah Al-Muzammil ayat 20, menurut tafsir At-Tabari, Quran surah Al-Muzammil ayat 20 merupakan ayat yang diturunkan sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat setelah sebelumnya mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat malam dengan durasi yang panjang. Pada awal masa umat Islam, sholat malam dilakukan oleh Nabi dan para sahabat hingga 2/3 sepertiga malam, setengahnya atau sepertiganya, dan hal menjadi beban berat karena sulit menghitung bagian-bagian malam secara tepat, terutama karena panjang dan pendek waktu malam dan siang terus berubah. Allah yang mengetahui kesungguhan serta keterbatasan hamba-hambanya kemudian menurunkan ayat ini dan memberikan keringanan agar mereka membaca Al-Quran sesuai kemampuan, tidak lagi dengan durasi wajib seperti sebelumnya. Tafsir menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui bahwa Nabi dan para sahabat bangun untuk salat malam hampir sepanjang malam, kadang 2/3, setengah atau sepertiga malam, namun mereka kesulitan mengukur waktu malam dengan cepat. Allah mengetahui bahwa manusia tidak selalu mampu melakukannya secara berkesinambungan, sehingga Allah menurunkan ayat ini sebagai penghapus kesulitan dan pengganti kewajiban menjadi ibadah sunnah yang dikerjakan sesuai kemampuan. Pada bagian akhir ayat, Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal kebaikan dengan balasan yang jauh lebih baik dan lebih besar. Ini adalah dorongan bagi umat Islam untuk memperbanyak amal soleh. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk beristighfar karena manusia tetap memiliki kekurangan meskipun telah melaksanakan berbagai bentuk ketaatan. Allah mengingatkan bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat 20 ini merupakan ayat yang menutup surah ini dengan keringanan dan merupakan bukti kelembutan syariat Allah kepada hambanya. Pada masa awal turunnya surah, salat malam merupakan kewajiban yang berat bagi Rasulullah dan para sahabat, sehingga mereka berusaha membangun sepanjang malam, bahkan ada yang hampir tidak tidur. Namun Allah mengetahui bahwa mereka tidak terus-menerus menjadi ibadah tersebut karena sulit menentukan bagian malam dengan tepat, apalagi panjang dan pendeknya malam berubah-ubah. Al-Qurtubi memperluas penjelasan ayat ini dengan menyebut bahwa Allah memahami bahwa manusia memiliki berbagai kondisi dan kesibukan yang berbeda. Ada yang sakit dan ada berbagai mencari karunia Allah, dan ada pula yang berjihad di jalannya. Ketiga kelompok ini mendapat keringanan dalam syariat, menunjukkan bahwa Allah tidak membebani hambanya melebihi batas kemampuan mereka. Oleh karena itu, perintah bacalah yang mudah adalah bentuk kemudahan dari Allah setelah masa yang panjang dan dalam kewajiban salat malam. Selanjutnya itu pembahasan dalam konteks pendidikan. Quran surah Al-Muzammil ayat 20 ini memberikan landasan penting bagi dunia pendidikan, terutama terkait prinsip keseimbangan, fleksibilitas, dan pemahaman terhadap kemampuan peserta didik. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui adanya variasi kemampuan manusia. Ada yang mampu melaksanakan ibadah malam dalam porsi besar, tetapi ada pula yang hanya sedikit dalam konteks pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, kondisi, dan latar belakang, sehingga pendekatan pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Guru dituntut untuk memahami potensi, keadaan, dan kesibukan murid.
lalu melakukan penyesuaian strategi belajar agar lebih manusiawi dan efektif. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Yang pertama itu nilai keringanan dan kemudahan dalam beragama. Menurut penjelasan Kemenak, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Karena itu ibadah malam diberikan kelonggaran sesuai kemampuan. Nilai ini mengajarkan bahwa agama tidak memberatkan dan segala perintah disesuaikan dengan kondisi manusia. Yang kedua, nilai keseimbangan dalam tugas dan kehidupan. Menurut penjelasan oleh Departemen Agama menjelaskan bahwa manusia harus menyeimbangkan antara ibadah, pekerjaan, dan kehidupan sosial, bukan hanya fokus pada satu aspek saja. Yang ketiga, nilai kesadaran akan pengawasan Allah. Penutup ayat ini menegaskan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan manusia, Allah mengetahuinya. Nilai ini mengajarkan kejujuran, integritas, dan motivasi internal untuk terus berbuat baik tanpa mengharap pujian manusia. Yang keempat, nilai tanggung jawab pribadi. Manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan sekedar mengikuti orang lain. Dan juga ayat ini mengajarkan tanggung jawab individu dan mengembangkan diri, meningkatkan amal dan memperbaiki kualitas hidup. Yang kelima, nilai sabar dan keteguhan dalam ibadah. Walaupun ada keringanan dalam qiyamul lail, ayat ini tetap mendorong manusia untuk tekun, bertahap, dan berdisiplin. Nilai sabar dan istiqomah ini termasuk pokok pendidikan akhlak dalam tafsir Kemenak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.